Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Dery Septi Effendi. Kali ini kita masih akan membicarakan mengenai Perang Dunia Pertama. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai apa saja sih dampak-dampak dari Perang Dunia Pertama. Mari kita mulai langsung saja. Baik, ada beberapa bidang yang terdampak dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama ada di bidang politik, yaitu di bidang politik adalah munculnya kaum Bolshevik di Rusia tahun 1917. Ini sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Kemudian munculnya fasisme yang nanti akan muncul di Jerman dan juga di Italia, bahkan nanti pun akan muncul di Jepang. Berikutnya adalah memicu pemberontakan terhadap kolonialisme di berbagai tempat, terutama di wilayah-wilayah Asia dan Afrika yang mayoritas dijajah atau dikuasai oleh bangsa Eropa. Kemudian runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hongaria. Sebagai pihak yang kalah, Ottoman dan Austria-Hongaria merupakan negara yang paling banyak merasakan dampak negatif dari perang yang terjadi ini. Kemudian kemunculan negara-negara baru dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hongaria serta negara-negara lain memunculkan negara-negara baru yang sudah sejak lama mereka menuntut kemerdekaan atas kekaisaran tersebut. Berikutnya adalah dari bidang ekonomi, yakni hancurnya ekonomi Eropa yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan lebih dari 3 tahun. Dan ini mengakibatkan di Eropa terjadi krisis ekonomi yang sangat luas. Kemudian munculnya Amerika Serikat sebagai kreditur. Sebagai konsekuensi hancurnya ekonomi Eropa, Amerika Serikat justru muncul sebagai suatu negara yang mampu memberikan kredit atau pinjaman ekonomi bagi negara-negara Eropa yang hancur pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian dari bidang sosial, banyak hal yang mempengaruhi masyarakat setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana berkembangnya teknologi persenjataan, kemudian berkembangnya teknologi pengobatan, kemudian berkembangnya teknologi transportasi, dan berikutnya adalah memicu genosida atau pembantaian etnis Armenia yang terjadi di Turki. Dan yang terakhir adalah munculnya peranan wanita di berbagai bidang pasca Perang Dunia Pertama yang ternyata membuat banyak laki-laki ini kehilangan nyawa sehingga perempuan memegang peranan yang lebih besar. Baik, kita akan bahas satu persatu dari bidang politik, di mana dari segi politik Perang Dunia Pertama ini sangat memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tanggal 11 November 1918, di mana negara-negara yang kalah, yaitu blok sentral yang di dalamnya terisi ada Jerman, Turki, kemudian Austria-Hongaria dan juga Bulgaria, ini kemudian diadili oleh para pemenang perang, yaitu oleh sekutu Perancis dan Inggris beserta kawan-kawannya yang dilakukan di sekitaran kota Paris. Perjanjian dengan Jerman dilakukan di Versailles, perjanjian dengan Austria dilakukan di Saint-Germain, perjanjian dengan Hongaria diadakan di Trianon, perjanjian dengan Bulgaria dilakukan di Neuilly, dan perjanjian dengan Turki dilakukan di Sèvres. Berikut ini adalah gambaran mengenai hasil dari perundingan tersebut. Sebenarnya ini tidak cocok disebut sebagai perundingan karena di dalam perundingan-perundingan tersebut seolah-olah pihak pemenang memaksakan kehendak mereka terhadap negara-negara yang kalah. Atau kita lihat di dalam poster ini adalah you've got to swallow it whether you like it or not. Jadi kalau kamu suka atau tidak, terima saja. Inilah keinginan kami dari para pemenang perang. Makanya kita akan lihat bagaimana sih isi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kita akan lihat yang pertama adalah perjanjian Versailles antara sekutu dengan Jerman yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1919, di mana wilayah Jerman yang sebelumnya cukup luas, bahkan bisa dikatakan sangat luas,
ini kemudian harus dikurangi sampai menjadi seperti ini, di mana beberapa wilayah seperti Prusia bagian barat di sebelah sini, kemudian ada Rhineland, kemudian Eupen-Malmedy yang ada di sini, dan juga Alsace-Lorraine ini diserahkan kepada negara sekutu, di mana ini membuat Jerman merasa seolah-olah dipermalukan setelah Perang Dunia Pertama. Adapun isi perjanjian dari perjanjian Versailles ini adalah pembatasan kekuatan militer Jerman, di mana Jerman tidak boleh lagi memiliki tentara yang kuat. Kemudian Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis, di mana Alsace-Lorraine ini adalah wilayah yang sebenarnya direbut oleh Jerman pada perang pada tahun 1871, dan ini berarti Prancis berhasil membalaskan dendam terhadap Jerman. Kemudian Jerman menyerahkan wilayah Eupen-Malmedy kepada Belgia. Kemudian sekutu mengambil alih seluruh wilayah tanah jajahan Jerman. Kemudian Jerman harus membayar ganti rugi perang. Dan yang terakhir adalah pelabuhan Danzig berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Danzig itu yang ini ya. Kalau sekarang tuh kotanya namanya jadi Gdansk gitu ya. Ini tujuannya untuk apa? Agar Polandia memiliki akses ke laut, di mana Danzig menjadi kota internasional. Nah, kita lihat ini adalah gambar peta yang memperlihatkan mengenai kolonialisme Jerman, di mana Jerman memiliki wilayah tanah jajahan yang cukup banyak di Afrika dan juga di wilayah Oseania. Namun setelah Perang Dunia I, semuanya lenyap, dan inilah yang terjadi kepada Kekaisaran Jerman. Berikutnya, perjanjian Somme-Zermatt antara sekutu dengan Austria. Jadi perlu diketahui pada saat Perang Dunia Pertama ini berakhir, Austria dan Hongaria yang awalnya bersatu menjadi satu kekaisaran ini langsung dibagi menjadi dua ya, karena memang secara politik juga pada akhir Perang Dunia Pertama Austria dan Hongaria ini sudah berpisah. Nah, perjanjian Somme-Zermatt ini terjadi pada tanggal 10 September 1919, di mana wilayah Austria-Hongaria yang sebelumnya sangat luas ini kemudian dipreteli gitu ya, dalam bahasa halusnya menjadi hanya Austria yang kita kenal sekarang. Nah, pertanyaannya, kemana wilayah-wilayah yang lain? Wilayah-wilayah lain yang awalnya dikuasai oleh Austria-Hongaria kemudian dimerdekakan menjadi negara-negara baru. Adapun isi dari perjanjian Paris atau perjanjian Somme-Zermatt ini adalah Austria kehilangan lebih dari 60% wilayah kekuasaannya, kemudian pembatasan militer Austria dan pembubaran negara Jerman Austria. Artinya antara Jerman dengan Austria tidak boleh lagi ada aliansi. Gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa di bekas-bekas wilayah Austria ini muncul negara-negara baru seperti Cekoslovakia, kemudian ada juga Polandia, kemudian ada Ukraina, ada Yugoslavia. Berikutnya adalah perjanjian Neuilly antara Hongaria dengan antara Bulgaria dengan sekutu pada tanggal 27 November 1919. Di mana ini adalah wilayah awal dari kerajaan Bulgaria yang masih memiliki akses laut di Laut Aegea di sini. Namun setelah perang, wilayah tersebut harus diberikan kepada Yunani dan wilayah sebelah barat di sini harus diberikan kepada Yugoslavia. Adapun isi dari perjanjian Neuilly antara sekutu dan Bulgaria ini adalah Bulgaria harus membayar kerugian perang kepada pihak sekutu, kemudian pembatasan kekuatan militer Bulgaria, kemudian mengakui eksistensi kerajaan Kroasia, Serbia, dan Slovenia, dan yang terakhir adalah menyerahkan kawasan pantai Aegea kepada Yunani. Ini tentu sangat merugikan. Dan berikutnya adalah perjanjian Trianon antara Hongaria dengan sekutu pada tanggal 4 Juni 1920, di mana Hongaria ini merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Namun setelah kalahnya mereka di Perang Dunia I, wilayah mereka hanya tinggal segini saja. Luar biasa ya. Banyak sekali hilang. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah Hongaria kehilangan 2/3 wilayah kekuasaannya, dan kalangan keluarga Habsburg yang awalnya berkuasa di wilayah Austria-Hongaria tidak boleh lagi berkuasa di wilayah tersebut. Ini menyebabkan Hongaria
berubah dari sebuah kekaisaran besar hanya menjadi negara kecil saja. Berikutnya adalah perjanjian Sevres antara Turki dan juga Sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920. Wilayah Turki sebelumnya sangatlah luas, bahkan pada saat Perang Dunia Pertama, ini adalah wilayah Turki. Namun setelah kekalahannya di Perang Dunia Pertama, wilayah Turki hanya diakui yang warna merah itu saja. Dan ini kemudian melahirkan pergolakan di dalam negeri Turki karena banyak tokoh-tokoh yang tidak terima perlakuan dari pihak Sekutu terhadap Turki Utsmani ini. Sehingga di Turki kemudian nanti terjadi sebuah revolusi, dan revolusi tersebut akhirnya mampu untuk mengembalikan setidaknya sedikit dari wilayah Turki seperti Turki yang kita kenal sekarang. Nah, ini terjadi pada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Adapun isi dari perjanjian Sevres ini adalah Turki melepaskan daerah kekuasaannya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon menjadi negara-negara yang dikuasai lewat mandat Inggris dan juga Prancis. Kemudian penghapusan hak ekstrateritorial. Kemudian Sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki Utsmani, dan yang terakhir adalah pemberian otonomi yang luas terhadap etnis Kurdi. Dan ini membuat Turki dari sebuah kesultanan atau kekaisaran yang menguasai 3 benua kini hanya menjadi sebuah negara kecil saja yang tidak berarti, bahkan militernya pun dikuasai oleh negara-negara pemenang perang. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, peta Eropa pun berubah secara drastis, di mana peta Eropa yang dulunya tidak terlalu banyak diisi oleh negara-negara kecil kini muncul dan lahirlah negara-negara kecil. Negara-negara tersebut adalah Polandia, kemudian ada Belarusia, Lituania, Latvia, Estonia, kemudian Ukraina, kemudian muncul Cekoslovakia, kemudian ada Yugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria, dan lain-lain. Ini secara tidak langsung telah mengubah peta politik di Eropa, di mana negara-negara besar yang awalnya memiliki wilayah saling berbatasan seperti Jerman dan Rusia di sini, di dalam peta yang baru ini, Rusia dan Jerman ini terpisahkan oleh negara-negara kecil. Tidak hanya di Eropa, peta dunia pun pada saat itu berubah di wilayah Timur Tengah, di mana Timur Tengah pada awalnya dikuasai mayoritas itu oleh Kesultanan Turki Utsmani, kini harus berubah di mana wilayah-wilayah Turki Utsmani diambil alih oleh negara-negara pemenang perang, di mana Irak yang waktu itu dikuasai oleh Turki diambil oleh Inggris, kemudian Yordania dan juga Palestina diambil alih oleh Inggris, dan Perancis mengambil alih Suriah, serta merdekanya Arab Saudi dan munculnya negara Iran. Selain di bidang politik, bidang ekonomi pun tidak lepas terkena dampak dari Perang Dunia Pertama ini, di mana setelah Perang Dunia Pertama terjadi, 9 tahun setelahnya muncullah suatu depresi besar di mana ekonomi dunia terguncang pada saat itu. Ini gambar yang menunjukkan bahwa orang-orang di Eropa sedang mencari pekerjaan karena saking sulitnya ekonomi pada saat itu. Kemudian di bidang sosial, terjadinya genosida terhadap etnis minoritas, yaitu orang-orang Armenia, nanti yang menyebabkan Armenia ini akhirnya harus dimerdekakan terpisah dari Turki. Dan berikutnya adalah munculnya teknologi-teknologi baru, bahkan nanti akan memunculkan teknologi pemusnah massal, dan salah satunya yang ada di gambar ini adalah ditemukannya pesawat tempur, di mana nanti pada Perang Dunia Kedua, pesawat tempur ini memegang peranan yang cukup penting. Oke, itulah beberapa dampak dari Perang Dunia Pertama. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita dan membuat kita menjadi semakin bijak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.